非你们圣女请我来，对我们有什么不满的地方？林公子有话好说。在我们商道盟派，难做小难做，我要这个。我还是没有办法习惯你。这边给我抢！价高者掌刀。据说冰心不老莲罕见，拍价为10000两入同一种器灵的珍品，拍卖会进行到这里。我出11000。你必鬼见皇，此次竞拍，我乃是不瞒两位，说他前不久刚覆灭，看我怂不怂？50万，不想要，本公子就大发慈悲让。获得了这6件王道。视之入微。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-79. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 78. Kemarin si Makong dibuat terkejut setelah tahu kalau Sinan merupakan murid yang dipilih langsung oleh para master dari Tanah Suci. Bahkan ia pun semakin senang karena bisa bertemu dengannya. Setelah semua itu, si Makong pun memberikan teknik transformasinya. Sinan tidaklah menyangka kalau perjalanannya menuju Tanah Suci akan mendapatkan harta sebanyak ini. Hanya saja ada sebuah harta yang sepertinya sulit untuk Sinan ketahui. Selain itu, di sini Sinan juga menggunakan kekuatan Ki kuno agar bisa menggabungkan beberapa pecahan harta menjadi satu. Dengan begini, Sinan baru bisa menggunakannya. Sesaat kemudian, Miao Miao dan juga Rong Bezong pun datang. Mereka terlihat begitu kesal karena tahu kalau aliansi bisnis memiliki niatan buruk kepada Sinan. Alhasil mereka pun berencana untuk mengganggu acara pelelangan. Tapi Sinan memiliki sebuah ide. Jadi ketika Gu Yunfeng dan juga Master Mu sedang saling berbicara, mereka pun kedatangan tamu, yakni adalah orang-orang dari Tanah Suci, dan di sini juga ada Lin Jixiao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lin Jixiao pun memperkenalkan dirinya yang telah dipanggil oleh 2 orang suci untuk mengirimkan beberapa harta ajaib demi sebuah ritual. Master Mu dan juga Gu Yunfeng paham mereka akan menerima artefak yang luar biasa supaya acara lelang yang mereka lakukan berhasil. Beberapa senjata pun mulai dikeluarkan. Master Mu yang bertugas sebagai penilai sungguh terpukau dengan apa yang dia lihat sekarang, karena ini adalah 9 senjata kerajaan. Mengetahui hal tersebut membuat Gu Yunfeng senang. Mereka pun meminta para utusan untuk beristirahat di sini. Sedangkan untuk Lin Jixiao akan ikut pergi bersamanya, karena pada akhirnya senjata-senjata ini akan dikirim untuk dilelang. Lin Jixiao paham dan dia pun akan ikut naik ke atas bersama mereka. Nah, entah kenapa Gu Yunfeng merasa ada yang aneh pada kedua utusan aliansi bisnis. Tapi Master Mu tidaklah mencurigai apapun. 是九使者还请在此稍作歇意，但还得尊者定夺。Kini di lantai bawah hanya tinggal Gu Yunfeng dan para utusan saja. Sedangkan Lin Jixiao dan juga Master Mu sudah ada di lantai atas. Di sini mereka pun kembali bertemu dengan sosok pemimpin dari toko ini. Master Mu memberitahu kalau Lin Jixiao telah memberikan beberapa harta untuk acara pelelangan. Ketua ini adalah Master 6 Telinga dari aliansi bisnis. Jadi Lin Jixiao harus mengenalnya dengan baik. Berhubung Master 6 Telinga masih tidak tahu apa-apa, jadi Master Mu pun mulai memberitahu kalau senjata yang dikirimkan oleh Lin Jixiao semuanya adalah asli. Namun ada yang aneh sebab spirit yang ada pada senjata ajaib memiliki spirit yang sama. Master Mu sempat berpikir kalau roh dari semua senjata ini sama. Lin Jixiao memberitahu kalau harta-harta ini dia dapatkan dari tempat terlarang. Jadi mungkin saja harta-harta ini masih terpengaruh oleh lingkungan terlarang tersebut. Ini jugalah alasan mengapa mereka memiliki spirit yang sama.
Tapi dia yakin 1 dari 9 harta ini bukanlah sesuatu yang buruk. Master 6 telinga membenarkan apa yang Lin Jixiao katakan, karena roh senjata yang sama dapat menyempurnakan senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Lin Jixiao merasa agak kesal karena dia sudah mau bekerja sama dengan mereka. Namun mereka malah terus menanyai dirinya yang seakan-akan mereka tidak percaya kepadanya. Andai saja gadis suci aliansi bisnis tidak mengundangnya kemari, maka Lin Jixiao tidak akan pernah kemari. Ketika dirinya hendak pergi, Master Mu segera menahannya. Ia pun meminta maaf atas perlakuan yang tidak menyenangkan. Ia pun penasaran apa yang membuatnya merasa tidak puas dengan mereka. 你们伤到蒙非，你们圣女请我来，对我们有什么不满的地方？林公子有话好说。在我们商道盟拍卖。 Master Telinga 6 akan melakukan pelelangan senjata Lin Jixiao di gerbang Sengdao mereka. Selain itu, harga terbaik juga akan mereka berikan. Sedangkan gerbang Sengdao hanya akan mengambil 30% keuntungan saja. Sisanya akan menjadi milik Lin Jixiao. Mendengar hal itu membuat Lin Jixiao merasa tertarik. Tapi tentu pembagian ini tidak begitu menguntungkannya. Selain itu, ketika dirinya kemari, Lin Jixiao sudah melihat plakat yang digantung di pintu gerbang Sengdao. Kemurahan hati aliansi bisnis sudah terlihat jelas. Sekarang Lin Jixiao bisa melihatnya sendiri. Sesuai dengan yang dia duga kalau aliansi bisnis tidak lebih baik dari emas dan juga batu giok. Ketika Lin Jixiao hendak pergi, Master Telinga 6 pun menghentikannya dan akan melakukan pembagian sebanyak 9/1. Lin Jixiao akan mendapatkan keuntungan 90% dari pelelangan, sedangkan mereka hanya 10% saja. Inilah yang sejak tadi dirinya tunggu-tunggu, dan tentu saja Lin Jixiao akan menerima hal tersebut. Sedangkan Master Telinga 6 sebenarnya agak kesal. 告诉你，不是件坏事。 Setelah pertemuan itu, 1 hari sudah berlalu, dan acara pelelangan pun sepertinya akan segera dimulai. Gu Yongfeng memberikan salam kepada para tamu yang telah datang kemari. Kamar pribadi sudah mereka siapkan di lantai atas, dan begini maka para tamu tidak perlu mengkhawatirkan identitas mereka terungkap. Gu Yongfeng berharap kalau malam ini para tamunya bisa mendapatkan harta yang sudah mereka idam-idamkan. Tidak mau berlama-lama, harta karun pertama malam ini pun akan dirinya tunjukkan. Yang mana ini ada sebuah teratai abadi yang berhati es. Aliansi bisnis telah menemukannya di Gunung Hanjian. Mereka tidaklah perlu menjelaskan fungsinya karena Gu Yongfeng tahu kalau para tamu sudah mengetahui keunggulannya. Xiaolong terlihat ada di sini bersama Chuyu dan juga Huang Long. Tentu mereka adalah Sinan dan yang lainnya. Karena tidaklah mungkin pria berotot seperti Huang Long bertingkah seperti ini. Sinan yang menyamar sebagai Xiaolong meminta Miao Miao untuk tidak bertindak seperti itu. Nah, harga awal dari teratai ini adalah 300 tel. Kenaikannya hanya boleh di atas 50 tel saja. Penawaran pun mulai dilakukan, yang mana ada begitu banyak orang yang tertarik dengan teratai itu. Tidak terkecuali kelompok Xingnan. Dia juga memberikan tawaran sebanyak 2000 tel. Ini pun membuat beberapa orang menjadi terkejut, karena bagaimanapun ada yang berani menawar sebanyak itu. Meskipun teratai abadi ini cukup langka, tetap saja harganya tidaklah semahal itu. Berhubung tidak ada yang berani menawar lagi, maka teratai abadi pun berhasil kelompok Sinan dapatkan di harga 2000 tel. 我还是没有办法习惯呢。下高者掌刀。据说冰心部老连罕见。 Barang selanjutnya juga langsung diumumkan, yang mana itu adalah ramuan batin di puncak sekte iblis. Mendengar hal tersebut, Terang Benzong yang sedang menyamar jadi Chuyu pun memintanya untuk mengambil harta ini. Bahkan dia berjanji akan menjadi tunggangan Sinan selama 3 hari. Sinan paham dan langsung saja memberikan tawaran sebanyak 2000 tel. Tawaran itu kembali mengejutkan semua pihak dan juga membuat mereka kesal, karena dia meningkatkan harga seenaknya saja. Tentu dengan harga segitu tidak ada yang berani menawar. Jadi Gu Yongfeng pun memberikan selamat kepada kamar 6 karena sudah berhasil mendapatkan harta kedua. Lagi dan lagi Sinan memberikan tawaran sebanyak 2000 tel, dan dia pun berhasil mendapatkan harta tersebut. Ini tidak hanya Sinan lakukan beberapa kali saja, namun semua harta yang dilelang oleh Gu Yongfeng ditawarnya dan harga 2000 tel.
Dan begini maka tidak ada satupun orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan penawaran, karena harga yang Sinan berikan sudah terlalu tinggi. Alhasil semua harta ini pun berhasil Sinan dapatkan. Mereka pun menjadi bertanya-tanya siapakah penghuni dari kamar nomor 6. Begitu pula dengan Master 6 Telinga. Tidak terasa mereka sudah sampai di ujung pelelangan. Kuyung Feng pun akan memperlihatkan harta yang paling dinantikan di hari ini. Itu adalah sebuah senjata. Senjata ini sudah diidentifikasi sebagai senjata yang ditempa dari batu meteoroid. Bahkan spiritnya sendiri sangatlah luar biasa. Sinan sudah menantikan hal tersebut karena inilah hidangan utama yang dirinya tunggu-tunggu. Berhubung senjata ini memiliki hubungan dengan senjata lain, maka tentu harganya akan sangat mahal. Terlebih lagi, spirit yang dimiliki oleh senjata ini juga merupakan spirit kerajaan. Jadi harga awalnya adalah 10.000 tel. Untuk bisa mendapatkan senjata ini, mereka harus menaikkan harga sebanyak 1.000 tel. Pelelangan pun dimulai. Dan tentu saja orang-orang yang sebelumnya belum mendapatkan apapun berkeinginan untuk bisa mendapatkan senjata tersebut. Aksi tawar-menawar pun terus mereka lakukan, bahkan angkanya sendiri bahkan bisa mencapai di angka 14.000 tel. Akan tetapi Sinan merasa itu tidaklah cukup. Jadi dia pun menaikkannya ke angka 30.000 tel. 拍价为12000入同一种器灵的珍品，拍卖会进行到这里。我出11000两。限定为云铁锻造。 Tawaran yang diberikan oleh Sinan kembali membuat orang-orang di sana terkejut, karena kenaikan harga yang dia lakukan sungguh tidak masuk akal. Hingga ada pria bernama Leng Jinxiao yang ingin membuat kesepakatan dengannya, yang mana dia ingin memberikan harta itu kepadanya saja, namun dia akan tetap memberikan harga di 3000 tel. Penawarannya membuat Sinan merasa begitu senang, karena rencananya berjalan dengan lancar, sebab harta itu bisa mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Tapi ada salah satu pria yang kesal kepadanya karena ingin mengambil harta itu dari tangannya. Jadi penawaran pun kembali dia berikan. Sinan ingat pria ini adalah orang yang sebelumnya juga memberikan penawaran kepadanya. Dia ingin mencoba untuk memanas-manasinya agar pria itu bisa memberikan tawaran yang lebih tinggi lagi. Tindakan Sinan sepertinya berhasil, sebab pria itu sangatlah kesal telah diremehkan. Jadi dia pun memberitahu dia ini memiliki 40.000 tel. Tapi uang segitu hanya ditertawakan oleh Sinan, karena dia bisa menawar sebanyak 50.000 tel. Aksi menaikkan harga terus terjadi hingga Sinan menekannya ke nilai 100.000 tel. Umpan Sinan berhasil ditangkap oleh pria itu, dan dia pun memberikan penawaran sebanyak 100.000 tel. Inilah yang membuat Sinan senang dan dia pun memberikan harta itu kepadanya. Karena bagaimanapun harta ini adalah miliknya, jadi keuntungannya tentu akan masuk kepada Sinan. Teman dari pria ini akan meminjamkan uang mereka kepada pria itu. Sesaat kemudian, acara utama pelelangan akan kembali dilanjutkan. Senjata tingkat raja kembali diperlihatkan, yang mana total ada 6 senjata yang memiliki jenis spiritual yang sama. Jika disempurnakan secara bersamaan, maka bisa dapat menggunakan susunan pedang kapanpun mereka butuhkan. Harta ini menjadi pusat perhatian karena memiliki ki raja dari 6 pedang dan roh senjata. Berhubung ini adalah harta yang sangat hebat, jadi harga awalnya adalah 30.000 tel. Setiap kenaikannya tidaklah boleh kurang dari 5.000 tel. Tentu tawaran langsung saja diberikan yang nilainya langsung naik ke angka 40.000 tel ke atas. Salah satu pria sebelumnya memberitahu mereka kalau dia telah diutus oleh Kaisar Pedang Hantu Satu Tangan. Jadi dia berharap para tamu di sini bisa menunjukkan sedikit bantuan. Dia pun memberikan tawaran sebanyak 60.000 tel. Mendengar nama Kaisar Pedang Hantu membuat para tamu sedikit takut, karena dia adalah sosok yang sangat kejam. Bahkan rumor mengatakan dia telah menghancurkan 2 sekte baru-baru ini. Master Telinga 6 cukup kesal karena pria itu menggunakan gelar Kaisar Pedang Hantu untuk menakuti para tamunya. Jadi dia pun berencana untuk melakukan sesuatu.
Akan tetapi itu terhenti ketika Xingnan yang menyamar sebagai Xiaolang memberitahu kalau ia tidak takut dengan kaisar hantu. Jadi dia pun memberikan tawaran sebanyak 70.000 tel. Tidak mau menyerah, pria ini kembali menakutinya karena jika dia terlibat dengan kaisar pedang hantu, bisa saja mereka dalam bahaya. Tapi Xingnan tidaklah peduli dan meminta pria itu untuk pergi jika tidak mau memberikan tawaran. Merasa telah diremehkan, pria ini akan menemaninya untuk bersenang-senang. Dia berharap Xingnan bisa memberikan tantangan kepadanya. Tawaran 100.000 tel pun dia berikan. Namun Xingnan hanya mentertawakan semua itu dan menaikkannya menjadi 150.000 tel. Tidak takut, pria ini terus meladeni Xingnan. Sampai-sampai pria ini memberikan harga menjadi 300.000 tel. Tapi Xingnan merasa itu masihlah belum cukup dan menaikkannya menjadi 350.000 tel. Ini tentu semakin membuatnya kesal saja. Sampai akhirnya pria itu pun menaikkan harga menjadi 500.000 tel. Dia kembali menantang Xingnan untuk menaikkan harga. Tapi bagi Xingnan ini sudah lebih daripada cukup dan akan memberikan harta itu kepadanya. Pada akhirnya senjata ini pun telah jatuh kepada pria tersebut. Namun nilai yang dibayarnya tentu sangatlah tinggi. Nah, ternyata pelelangan masihlah belum berakhir. Karena mereka memiliki harta yang sudah disiapkan untuk acara puncak pada malam ini. Yang mana itu memiliki ki tingkat kaisar. 50万，我想要，本公子就大发慈悲让。获得了这6件王道之压轴之宝。 Sayangnya kita tidak diperlihatkan dengan lelang tersebut karena kita dibawa kepada Xingnan yang telah menyamar menjadi Lin Jixiao. Dia mendatangi para master untuk mengambil uangnya. Berdasarkan kesepakatan yang telah mereka jalin sebelumnya, nilai yang didapatkan olehnya adalah 800.000 tel. Ini semua sudah dipotong 10% bagian dari aliansi bisnis. Mereka menanyakan apakah dia mau menyimpan uang itu di aliansi bisnis atau menariknya secara langsung. Tentu saja Lin Jixiao ingin segera mengambil uangnya. Semua itu sudah mereka siapkan dan memintanya untuk melakukan pengecekan dulu. Setelah memeriksanya, Lin Jixiao pun menyimpan hal ini. Dia tidaklah menduga orang-orang seperti mereka ternyata bisa dipercayai juga. Jadi dia pun berencana untuk bekerjasama lagi dengan mereka. Namun sebelum itu dirinya akan pergi dulu. Xingnan berpindah kepada Rong Wenzong dan juga Miao Miao, yang mana mereka begitu senang setelah mendapatkan beberapa harta yang mereka inginkan. Xingnan yang baru saja tiba memberikan uang yang telah dia dapatkan kepada mereka berdua. Anggap saja ini adalah upah mereka yang selalu menemaninya. Jumlahnya yang sangat banyak itu membuat Rong Wenzong menjadi begitu senang, namun tidak untuk Miao Miao. Jadi Xingnan menanyakan apakah uang yang dia berikan tidaklah cukup. Miao Miao tidaklah membenarkan hal tersebut karena matanya lagi silau ketika melihat begitu banyak uang di sini. Bisa dikatakan dia sedang terpesona. Mereka bertiga pun merasa begitu senang karena berhasil mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan aliansi bisnis. Selain itu mereka masihlah memiliki sebuah rencana, yang mana harta-harta yang sebelumnya dilelang langsung saja dia hancurkan. Jadi orang-orang yang telah memberikan penawaran yang begitu tinggi harus kehilangan harta mereka karena telah diledakkan oleh Xingnan. Para korban pun segera melakukan protes pada aliansi bisnis karena bagaimanapun mereka telah ditipu. Jadi ketiga pria itu meminta pertanggungjawaban. Gu Yunfeng mencoba untuk menahan mereka karena bagaimanapun dia bersama dengan para masa lainnya juga tidaklah menduga hal ini bisa terjadi. Gu Yunfeng pun memohon agar mereka bisa tenang dan berjanji akan memberikan kompensasi penuh atas harta yang telah mereka beli. Namun uang saja tidak cukup bagi mereka. Terlihat Master Telinga Enam yang begitu marah karena telah ditipu oleh Lin Jixiao. Dia berjanji akan menghancurkannya apapun yang terjadi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.